Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Farol Krismandito. Saya dari kampus Pranata Cutmutia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi bahasa perakitan. Apa itu bahasa perakitan? Bahasa perakitan atau yang dikenal sebagai assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa perakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Contoh bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Ada beberapa alasan untuk menggunakan bahasa rakitan. Dilihat dari sudut pandang penggunanya. Yang pertama adalah bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa mesin. Bahasa rakitan merupakan representasi atas bahasa mesin yang dirancang agar lebih mudah dipahami oleh manusia. Yang kedua adalah bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Bahasa rakitan memungkinkan programmer untuk mengontrol serta memanfaatkan secara penuh kapabilitas yang terdapat atas suatu perangkat keras berbeda halnya dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki banyak keterbatasan dalam pemanfaatan secara penuh suatu perangkat keras. Yang selanjutnya, kelebihan. Apa kelebihan dari bahasa perakitan? Yang pertama adalah ukuran programnya lebih kecil, jadi memudahkan untuk media penyimpanan. Dan yang kedua, bisa dibuat modular alias terpisah-pisah. Yang ketiga, memiliki fasilitas makro. Dan yang keempat, lebih dekat dengan hardware sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan seluruh kemampuan komputer. Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan untuk bahasa perakitan? Untuk membuat bahasa rakitan diperlukan perlengkapan yang merupakan software, antara lain DOS berupa thebook.com atau Borland International berupa Turbo Assembler atau program lainnya. Khusus untuk membuat program dengan Turbo Assembler, maka perlengkapannya terdiri dari compiler dan linker yang kompatibel dengan komputer PC XT, ATI, Pentium, dan prosesor Intel, AMD, dan Cyrix. Perbedaan file COM dan exe. Program COM relatif lebih kecil dibanding exe. Yang kedua, lebih cepat dibanding dengan program exe. Yang ketiga, hanya menggunakan satu segmen. Yang keempat, ukuran file maksimal 64 KB. Yang kelima, sulit mengakses data atau prosedur di segmen lain. Yang keenam, dapat dibuat dengan debug. Yang ketujuh, source file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. 8. Source file tidak boleh memakai data segmen. Dan yang ke-9, semua file tidak boleh memakai statement. Dan untuk program exe relatif lebih besar dibandingkan daripada program COM. Yang kedua, lebih lambat dibandingkan dengan COM. Bisa menggunakan lebih dari satu segmen. Ukuran berkas tidak terbatas atau sesuai kemampuan memori. Yang keempat, mudah mengakses data atau prosedur di segmen lain. Tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS. Source file boleh memilih memakai segmen tertentu. Interrupt atau interupsi adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Operasi interrupt atau interupsi dilakukan oleh tiap-tiap komponen kepada CPU bila mana memerlukan pelayanan pemrosesan sehingga CPU tidak terus-menerus menanyakan atau memantau komponen itu. Setiap interupsi yang datang dikontrol oleh interrupt controller di luar CPU. Ada dua jenis interrupt software dalam PC. Yang pertama, interrupt BIOS dapat diwujudkan dalam bentuk interupsi software berjumlah 32
dan akses pelayanannya tinggal memerintahkan dengan interupsi INT ANH asal parameter diwajibkan telah terpenuhi dulu. INT NH terdiri dari 00H sampai 1FH yang disusun berurutan dan diberi service number atau nomor pelayanan tersendiri. Yang kedua, interrupt DOS merupakan interupsi dari software sistem operasi terdiri dari INT 20H untuk kembali ke DOS dan INT 21H untuk interrupt atau input atau output. Register tidak dapat dilepaskan dari mikroprosesor sebab pada mikroprosesor terdapat register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Register mempunyai jenis tersendiri, antara lain yang pertama general purpose register, dan yang kedua pointer register, yang ketiga index register, yang keempat segment register, dan yang kelima flag register. Kesimpulan dari materi ini adalah bahasa rakitan merupakan bahasa yang paling mudah dalam pemrograman karena bahasa rakitan biasanya mendukung secara spesifik untuk suatu ataupun beberapa jenis arsitektur komputer tertentu. Dengan demikian, portabilitas bahasa rakitan tidak dapat menandingi bahasa-bahasa lainnya yang merupakan bahasa pemrograman lainnya. Oke, saya rasa cukup untuk materi bahasa rakitan ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.